yang menekan. Oke. Keadaan psikis untuk mencapai suatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Jadi artinya kita mengalami satu stres yang berakibat pada kejiwaan kita. Di mana kalau kita mau mencapai sesuatu untuk tujuan kita tidak dapat mencapai tersebut karena adanya hambatan atau halangan pada kondisi tersebut ya, yang menyebabkan kita tidak mampu untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi tujuan kita gitu ya. Untuk pengertian stres, sebetulnya stres ini sendiri merupakan pendorong buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita stres, tentu kita akan mengenali stresnya dan kita akan dengan mudah memahami stres modelnya seperti apa dan bagaimana cara kita mengatasi stres tersebut. Ketika kita bertemu kembali dengan stres yang serupa, atau kita dengan mudah bisa melakukan adaptasi atau penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi gitu ya. Kecuali kalau stresnya itu berubah bentuknya tidak seperti itu, kemudian stresnya datang secara mendadak, stresnya besar, mengagetkan, dan juga dia datangnya bukan hanya satu macam stres tapi beberapa stres dalam satu ketika atau satu hari, itu berarti dia akan mengalami stres yang berat gitu ya. Itu tergantung ringan beratnya stres dari kondisi tadi. Nah, kondisi stres ini bisa berdampak juga pada tubuh kita ya. Memang responnya tidak spesifik. Mungkin kita dari tubuh akan merasa keringatan, jantung berdebar-debar, tekanan darahnya mungkin meningkat gitu ya. Nah, tidak spesifiknya tadi bisa terhadap setiap tuntutan, kebutuhan, atau beban yang ada di dalam diri kita. Sistem organ juga akan menyesuaikan diri gitu ya, melakukan adaptasi supaya kembali respon tubuh itu menjadi normal. Nah, ketika nanti dalam proses adaptasinya respon tubuhnya udah nggak mampu lagi, baru ada timbul perubahan pada perilaku ya. Nah, pada reaksi yang non fisik atau di psikososial, ini tekanannya pada mentalnya seseorang. Jadi yang akan terkena adalah jiwanya gitu ya, di mana bisa terjadi adanya beban atau beban ya pada kehidupan orang itu gitu ya. Jadi bisa berupa respon tubuh fisik, bisa berupa respon psikososial. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Stres itu apa saja? Digolongkan ke dalam stres fisik, stres psikologik, dan stres sosial. Kalau stres fisik, kita akan lihat ya apa sih yang bisa kita kenali. Nah, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu dingin, ya, terlalu panas atau terlalu dingin, suara yang begitu bising, sinar yang menyilaukan, atau sinar yang membuat mata kita harus fokus betul, harus memaksa pandangan kita, kimiawi, obat-obatan, mikrobiologi, terus kondisi fisiologiknya dari tubuh kita sendiri yang mengalami gangguan. Ini bisa menyebabkan bisa digolongkan ke dalam stres fisik. Sedangkan untuk stres psikologi ini tergantung pada trauma yang dihadapi, yang dialami gitu ya. Trauma-trauma ini bisa trauma pada masa kanak-kanak, pada masa balita ya, bisa pada masa sekolah, pada masa remaja, bisa pada masa dewasa, atau pada masa lansia, tergantung dari usia berapa dia sekarang dan persoalan atau trauma yang terjadi di tahapan sebelumnya. Kita lihat pada tahap tumbuh kembang ya. Makin dia jauh dari usianya gitu, kejadian traumatiknya itu akan makin sulit kita menggali apa sih yang menjadi stres pada orang tersebut. Bahkan kalau kita nanti mengkaji, mungkin dia lupa atau peristiwa apa sih yang terjadi pada usia balita ketika dia mungkin merasa tidak senang, merasa tidak nyaman, merasa ada tekanan gitu ya. Nah, kalau kita sudah di remaja, kita harus mundur begitu jauhnya untuk bisa masuk sampai ke tahap yang kita cari gitu ya. Nah, kalau stres sosial, ini tekanan sosial biasanya datangnya dari lingkungan. Bisa dari keluarganya sendiri yang tidak mendukung dia, bisa dari lingkungan sekolahnya, lingkungan pekerjaannya, lingkungan kuliahnya, lingkungan tempat tinggalnya. Tergantung
Itu berasalnya dari mana, kemudian berupa apa? Tekanan-tekanan tadi berupa ejekan kah, berupa hinaan kah, atau berupa apa saja yang membuat dia merasa tidak aman atau tidak nyaman, tidak aman dan tidak nyaman berada di lingkungan tersebut, ya. Ini kita golongkan ke dalam stres sosial. Selanjutnya kita lihat faktor yang mempengaruhi stres. Apa saja sih yang bisa mempengaruhi stres? Ya. Nah, yang terbesar adalah faktor lingkungan. Yang tadi saya bilang bahwa kalau faktor stimulusnya makin besar atau rangsangan stres atau stresornya itu makin besar, maka stres itu makin tinggi, gitu ya. Apalagi kalau dia ternyata nggak cukup singkat selesai masalahnya, tapi berkepanjangan dia masalahnya. Nah, ini semakin tinggi. Mungkin bisa di level 5, di level 6, ya. Tapi kalau stresnya biasa saja, sudah dikenali sebelumnya, dia paling hanya stres ringan saja, gitu ya, di level 1, di level 2, gitu. Kemudian dari kognitif, dari pikiran dia, ini tergantung pada penilaian dan interpretasi individu terhadap suatu kejadian. Bagaimana dia memandang kejadian tersebut, bagaimana dia menilai kejadian tersebut, apakah penilaiannya baik atau kurang baik. Ketika dia menilai ini kok nggak sesuai ya dengan apa yang dia inginkan atau apa yang dia harapkan, maka terjadi masalah atau kesenjangan di dalamnya, dan dia juga berusaha untuk menginterpretasikan ini nggak bisa dilanjutkan atau ini bisa dilanjutkan. Itu tergantung dari pemikiran yang dia miliki, gitu ya. Semakin dia bisa berpikir dengan baik, menilai dengan baik, maka dia akan bisa mempertimbangkan kira-kira stresnya seperti apa buat dia. Apakah dianggap ringan, dianggap sedang, atau dianggap berat. Ya, nanti dengan penilaian tersebut dia akan berlanjut pada adaptasi yang seperti apa yang harus dia lakukan. Kemudian dari kepribadian ini sangat berpengaruh pada pembentukan sikap setiap pribadi, gitu ya. Kalau di rumahnya pembentukan sikapnya terbentuk dengan pola asuh yang otoriter, orang tuanya memberi pengaruh yang besar, keputusan ada di orang tua, tentu dia menjadi orang yang tergantung pada keputusan orang lain atau keputusan orang tua saja. Dan ini seringkali dia tidak bisa memutuskan satu tindakan nantinya, maka dia akan menjadi orang yang pesimis. Berbeda dengan mereka yang dididik atau diasuh dengan pola demokratik, diajak untuk berpikir, diajak untuk berdiskusi oleh orang tuanya, ya. Jadi ada kesempatan pada anak untuk berbicara pada orang tua. Nah, ini juga akan menimbulkan adanya sikap optimis dari anak, sehingga ketika pada satu waktu dia berhadapan dengan satu stresor yang cukup besar, dia sudah bisa mengambil sikap bagaimana dia harus menilai stres tersebut dan bagaimana dia harus bertindak atau berbuat terhadap penanganan stres, ya. Kemudian sosial budaya ini berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini juga sangat berpengaruh, ya. Dilihat dari budaya yang ada. Makanya seringkali nih pernikahan antar suku yang berbeda itu juga akan membawa stres tersendiri dalam pembentukan rumah tangga, gitu ya. Kenapa? Karena yang suku yang A dengan suku yang B berbeda. Jadi bagaimana membesarkan anak? Apakah akan ikut gaya suku A atau suku B? Bagaimana mengambil keputusan di suku A, di suku B? Bagaimana membesarkan anak, gaya mana yang diambil? Itu juga akan mempengaruhi setiap orang ketika dia mengalami satu stres. Sedangkan untuk kemiskinan biasanya pegang peranan penting juga, ya. Ketika dia merasa tidak mampu secara finansial untuk menyelesaikan masalah, tentu stresnya akan semakin besar. Sementara kalau dia punya harta, sesuatu yang bisa dia pegang untuk bisa mengatasi setiap masalah, maka stres juga akan segera dapat teratasi, gitu ya. Nah, kita lihat tahapannya ada 6. Yang pertama ini stres ringan. Nah, gejala-gejala yang muncul juga sangat ringan, bahkan seringkali kita melihat individunya masih bersemangat. Nah, semangatnya berlebihan, tapi dia tidak memikirkan ketika pada tahap pertama ini penyelesaian masalahnya dia kerjakan dengan speed, dengan cepat, dengan semaksimal mungkin, dia fokus pada penanganan stres dia lupa dia sudah mengerahkan banyak energi keluar di situ. Nah, sekarang persoalannya apakah di tahap pertama ini stresnya bisa teratasi atau tidak?
bisakah adaptasi yang dilakukan itu dapat mengatasi masalah. Ketika itu tidak dapat mengatasi masalah, dia akan berlanjut kepada tahap kedua atau tahap ketiga. Sementara dalam kondisi fisiknya dan psikologisnya dia sudah mengalami kelelahan ketika di tahap pertama dia begitu kuatnya untuk menyelesaikan masalah yang padahal energinya tidak harus sebesar itu ketika menghadapi masalah pada tahap 1 gitu ya. Jadi kita harus melihat nih stresornya berat atau ringan atau sedang. Nanti kita lihat oh cara menyelesaikan masalahnya adalah seperti ini sehingga kita tidak kehilangan energi ya. Ada tahap 2, stresnya tadinya bagus, bisa dia kendalikan, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda keluhan yang lebih hebat lagi, ya, lebih kuat lagi. Nah, semakin dia mengeluh, semakin banyak energi yang diperlukan oleh dia. Jadi di tahap kedua ini bisa kita lihat juga adanya kelelahan, capek nggak selesai-selesai masalahnya, kerjaan dari pagi terus seperti ini nggak selesai-selesai kerjaannya, saya mau istirahat ya itu udah masuk stres kedua, dia merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah. Nah tinggal nanti tergantung pada adaptasinya, apakah dia mau tetap bertahan pada stres itu sampai dia tetap bisa kelelahan, sampai dia bisa pingsan atau mungkin dia bisa meninggal karena energinya sudah terkuras habis, atau dia bisa menyelesaikan dengan adaptasi. Apakah nanti dengan adaptasi itu bisa hilang stresnya atau masih hanya berkurang saja, itu juga tergantung lagi ya pada kondisi yang ada. Nah, selanjutnya kita lihat masuk ke tahap ketiga. Kalau stresnya tidak tertangani, tadi semakin kelelahan dia, maka keluhan-keluhannya juga akan semakin banyak. Fokus perhatiannya itu semakin menyempit. Jadi dia nggak bisa memperhatikan lingkungannya seperti apa. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Ya, aduh aku kok begini, aku kok begitu. Nah itu yang seringkali dilakukan oleh orang yang sedang mengalami stres pada tahap ketiga. Ya, merasa tidak ada jalan keluar, merasa buntu untuk persoalan-persoalan dia. Padahal seharusnya kalau dia memahami, maka dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tahap keempat, ini lebih-lebih lagi ya. Nah, tahap keempat, nggak ada yang ditemukan di organ tubuhnya kelainan, tapi kondisinya makin berat dan keluhan-keluhannya makin banyak. Untuk melakukan aktivitas rutin aja dia nggak bisa. Gitu. Kenapa seperti itu? Kehilangan semangat. Bosan, ada gangguan-gangguan pada tidurnya, pada daya ingatnya, pada konsentrasinya. Nah, di sini mulai muncul kecemasan. Jadi stres yang begitu berat ya bisa memunculkan kecemasan. Nanti kecemasan ada tahapnya lagi. Kita belajar lagi kecemasannya. Kecemasan ringan, sedang, dan berat sampai ke panik. Kalau permasalahan pada kecemasan tidak teratasi juga, dia masuk ke dalam kondisi depresi. Ketidakberdayaan, keputusasaan, depresi. Kalau sudah sampai ke situ, depresi ringan, depresi berat, gangguan jiwa. Jadi jalannya panjang nih. Oleh karena itu setiap stres harus teradaptasi dengan baik. Kita lihat di tahapan 4 seperti ini. Tahapan 5 lebih lagi. Lelah fisik, lelah psikologis, nggak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan yang biasa dilakukan. Mungkin dia nggak mau makan, dia nggak mau mandi. Ada gangguan-gangguan pada sistem tubuh, ada gangguan pada sistem pencernaan salah satunya. Dan kecemasannya makin tinggi. Bisa ada di kecemasan sedang sampai ke berat. Ya, di tahap ke-6 adalah tahap terakhir. Ini panik sudah, nggak tahu apa yang mesti dia lakukan, sudah teriak rasanya gitu ya. Yang ada di dalam benak dia, tolong aku, bantu aku, tapi dia tidak tahu lagi apa yang mesti dia katakan, apa yang dia mesti perbuat gitu ya. Hanya mungkin orang melihat dia dalam kondisi kebingungan, jalan kiri, jalan kanan, mondar-mandir, itu yang ada pada orang yang sedang dalam kondisi stres tahap ke-6. Dia juga mulai takut pada kematian. Kenapa? Karena sistem-sistem tubuhnya juga mengalami perubahan-perubahan, jantungnya makin berdebar-debar, kemudian nafasnya juga makin pendek dan dalam gitu ya. Seringkali buang air kecil, sering perutnya juga untuk BAB-nya rasa mules terus ya. Pemikirannya juga semakin menyempit persepsinya. Ini yang bisa terjadi pada tahap ke-6.
Oleh karena itu ada kemungkinan karena kelelahan tadi, karena tidak tahu lagi apa yang mesti dia perbuat, dia bisa masuk pada kondisi pingsan. Nah, ini perlu penanganan khusus untuk menangani pingsannya tadi, ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada 5 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus punya sikap, pikiran, keyakinan yang positif. Jadi segala sesuatu ketika stres itu datang ke kita, menerpa hidup kita, kita kenali dulu stresnya modelnya seperti apa sih? Apa penyebabnya? Berat, ringan, sedangkah stres tersebut? Kemudian kira-kira bisa kita adaptasi nggak? Kita bisa atasi nggak nih stresnya? Nah, habis itu baru kita pikirkan, kita mengambil kesimpulan, kemudian kita lakukan hal yang positif. Jangan kita lakukan langsung pada hal yang negatif. Jangan-jangan nih ada orang yang nggak suka sama saya, itu sudah negatif. Ketika itu muncul dalam pikiran kita, maka langkah-langkah yang kita ambil juga akan langkah-langkah yang negatif. Dan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi makin memperberat kondisi stresnya. Kita tidak bisa lari dari stres, karena begitu bangun tidur sampai kita tidur, stres itu pasti ada. Bentar ya. Halo, lagi ngajar, Pak? Lagi ngajar. Apa? Hujan. Oh, hujan ringan-ringan, terus hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi. Ntar aku telepon ya. Enggak, di sini masih gelap. Ya, aku ngajar dulu ya. Ya, nanti kita ngomong lagi ya. Bentar aku lagi ngajar dulu. Oke, yuk. Ya, seperti itu tadi, sorry ya. Kita tidak bisa lari dari stres. Kita bisa berhenti stresnya setelah kita meninggal, karena nggak ada lagi pemicu kita. Stres itu nggak perlu untuk apa? Untuk memajukan kita, memberi kita semangat dalam hidup. Hanya tadi stresnya kita bikin ringan-ringan saja, sehingga kita cepat mengadaptasi stres-stres yang datang ke kita. Jangan kita tunda-tunda. Ya, kalau kita tunda, ada sisa stres yang sebelumnya. Bagaimana menyelesaikan masalah? Itu yang sulit. Ya, jadi setiap kali stres ada, segera cepat-cepat kenali, hadapi dia, kemudian lakukan tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, baru itu selesai, ya. Karena kita sudah pasti berhadapan lagi dengan stres yang berikutnya. Itu baru 1 hari, mungkin kita bisa ketemu 2-3 stres. Ya, 2-3 stresor sehingga kita mengalami stres. Nah, hari berikutnya juga akan sama. Hari berikutnya lagi akan sama. Bagaimana nanti? Ada faktor yang ada mekanisme coping yang bisa menyelesaikan masalah stres kita, yang bisa membantu itu. Tapi mekanisme coping tersebut harus adaptif, ya. Ketika dia sudah tidak adaptif lagi, terjadi maladaptif, maka terjadi perubahan perilaku pada orang tersebut, ya. Oke, yang ketiga, memperhatikan kondisi diri, proses interpersonal, interaktif, dan lingkungan. Bagaimana sih kita mau mengatasi stres kita kalau kita tidak menilai diri sendiri? Oh, si diri saya nih benar nggak sih seperti ini? Bagaimana sih kita bisa berbuat sesuatu? Bagaimana sih kita mengatasi masalah-masalah kita? Ada nggak nih hal-hal negatif yang ada pada diri kita? Ada nggak kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita? Itu dalam rangka kita menilai diri sendiri. Kemudian bagaimana hubungan saya dengan orang lain dalam proses interpersonal, hubungan kita dengan orang lain. Kemudian adakah kita berbicara yang secara interaktif dengan lawan bicara kita? Bagaimana lingkungan kita? Lingkungan itu mendukung atau tidak? Kalau mendukung pasti akan cepat selesai masalahnya. Kalau interaktif kita baik dengan orang lain, maka akan selesai masalahnya. Segera diketahui apa sih yang menjadi pokok persoalannya, gitu ya. Ada proses yang terjadi, hubungan antar manusianya baik, maka juga akan membantu seperti itu. Makanya di setiap kondisi stres, seseorang itu pasti akan berbicara dengan dirinya sendiri. Itu dulu, interpersonal. Kemudian ketika ini tidak bisa terjawab, tidak bisa teratasi, dia mulai memikirkan untuk melibatkan orang lain dalam mengatasi stresnya. Itu interpersonal. Nanti orang lain akan membantu, memikirkan, membantu memecahkan masalah dia. Nah, dengan dukungan seperti itu, diharapkan stresnya akan segera teratasi.
Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah melakukan teknik relaksasi untuk merilekskan, membuat dia lebih nyaman gitu. Apa tekniknya? Banyak macamnya. Ada teknik tarik nafas dalam, relaksasi progresif, ya, hipnosis 5 jari, pengalihan, ada meditasi dan mungkin teknik-teknik lainnya, ya, yang bisa membuat dia bagaimana sih saya menjadi rileks, mengurangi stres saya. Itu yang positif. Tapi yang negatif juga ada ya relaksasinya. Udah aku menggunakan rokok, aku menggunakan alkohol, aku menggunakan narkoba. Itu merilekskan dia tapi tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nah, itu yang harus kita hindari karena itu negatif larinya ya. Kemudian kita harus mengembangkan sikap efektif dan efisien, di mana kita bisa mempertimbangkan mana sih yang waktunya lebih pendek, bisa menyelesaikan dengan baik dengan biaya yang lebih sedikit. Tapi semua persoalan ini bisa teratasi, bisa terselesaikan tanpa ada hal yang mengganggu untuk langkah berikutnya. Gitu ya. Oke, sekarang adaptasi. Kita selalu mendengar adaptasi itu untuk menyesuaikan diri terhadap beban lingkungan. Apa adaptasi itu sendiri? Adaptasi adalah dimensi fisiologis dan psikososial yang berubah dalam berespon terhadap stres. Kan harus ada fisiologi, ada psiko, ada sosial. Jadi ada 3 hal itu ya. Psikososial sekali jadiin satu. Nah, ini berespon terhadap stres yang dia hadapi. Kalau ternyata penyesuaian diri secara fisiologis saja mungkin tidak membantu, tapi ditambah lagi dia harus menyesuaikan diri secara psiko dan secara sosial. Atau hanya 2 saja, fisiologis dia tidak butuh, tapi psiko dan sosial. Atau tiga-tiganya psikologi, fisiologi, psikologi, dan sosial. Ini untuk membantu dia mengatasi stres yang ada. Gitu ya. Karena kalau tidak kita lakukan penyesuaian diri, maka kita akan tetap mengalami gangguan dan merasa beban hidup kita tidak selesai. Ujungnya kita tidak akan bertahan untuk hidup, ya. Oke. Kita masukkan penggolongan adaptasi. Secara fisiologis ini untuk mempertahankan fungsi kehidupan kita. Adaptasi, misalnya dia nggak bisa bernafas karena paru-parunya sulit untuk berkembang. Adaptasinya apa? Fisiologisnya. Dia menggunakan masker oksigen. Nah, itu bisa untuk mempertahankan fungsi kehidupan di bagian parunya. Gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kalau dia diamputasi, dia merasa sedih, merasa berat beban dia merasa malu, bisa dipertahankan fungsi kehidupannya, bisa dengan menggunakan apa? Alat bantu, ya. Kalau kakinya yang diamputasi, dia menggunakan kaki palsu. Kembali lagi menjadi percaya diri, bisa melakukan fungsi-fungsinya lagi dengan baik. Itu adaptasi yang bisa dilakukan dan banyak lagi, ya. Kalau secara psikologis, ini biasanya kita membantu untuk mengatasi stresor yang datang. Nanti bisa dilakukan dengan mekanisme coping yang ada, ya. Dari sisi perkembangan, ya, ini dilihat lagi ada di tahapan perkembangan apa dia, apakah anak, remaja, lansia, nah di mana itu. Kita baca dulu tugas-tugas perkembangan di masa itu apa saja. Maka tugas perkembangan di tahap itu harus diselesaikan sehingga tidak ada tugas perkembangan yang tersisa untuk kita bisa masuk pada tugas perkembangan di tahap selanjutnya, gitu ya. Dari sisi sosial, kita juga harus mengkaji stresor dan sumber coping. Nah, ini yang besar masalahnya. Kenapa? Sosial ini dari lingkungan biasanya. Nah, stresornya pasti lebih besar lagi. Nggak cukup bisa diatasi sebentar. Stresor lingkungan, stresor dari sosial ini biasanya harus diatasi dengan baik. Ya, karena kita juga akan menggunakan sumber-sumber coping yang ada, sistem pendukung yang ada dari sosial kita, gitu, dari lingkungan sosial kita. Ketika tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial, maka sangat sulit. Ya, contohnya kita lihat, misalnya seorang gadis gitu, diputus sama pacarnya, stresornya adalah putus pacar gitu ya. Terus putus pacar akan membuat dia sedih, murung,
mengurung diri, kemungkinan seperti itu ada. Kemudian lingkungannya siapa yang ada di sekitar dia, orang tuanya, kakaknya kah, adiknya kah. Nah, ini menjadi sumber coping ya, yang memberi dukungan pada dia. Udah, sekarang terima dulu seperti itu bahwa kamu mengalami trauma gitu ya pada perkenalan dengan laki-laki. Tapi pada tahap berikutnya dia diajari lagi atau belajar lagi untuk mengenal laki-laki lain yang lebih baik, dicarikan yang lebih baik. Itu yang diperlukan. Ada dukungan dari lingkungan sosial dia. Tapi kalau dia tidak didukung, malah disalahkan, nah itu yang juga akan menambah stresor. Karena stresor yang satu belum selesai, dia dalam kesedihan, ditambah lagi dengan adanya stresor dari keluarga. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah spiritual. Nah, biasanya ujung-ujungnya nih paling terakhir gitu. Manusia kalau sudah nggak sanggup menghadapi stresnya, dia larinya ke Tuhan. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, memohon petunjuk dan lain sebagainya, itu pada larinya ke Tuhan. Dan ini karena Tuhan itu maha, kita tahu semuanya. Jadi dia betul-betul harus menyerahkan diri pada Tuhan, sehingga beban mental yang dia hadapi itu bisa berkurang. Ya, dan dia punya harapan bahwa persoalan dia bisa diatasi dengan baik. Itu ya penggolongan untuk adaptasinya. Terus faktor apa sih yang mempengaruhi? Nah, faktornya ada dua. Yang faktor yang mempengaruhi adaptasi adalah yang berorientasi pada tugas tadi ya. Di tahap mana sih dia mengalami stres tadi yang begitu besarnya, bagaimana kita mengadaptasinya tergantung tugas perkembangan dia. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan dengan baik, itu biasanya pada remaja aja masih sulit untuk membantu menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Pada dewasa, pada lansia itu udah lebih matang secara emosional, dia bisa menyelesaikan masalah. Bahkan dia juga bisa membantu orang lain menyelesaikan masalah. Nah, diperlukan untuk komunikasi yang baik, karena dari komunikasi ini persoalan-persoalan itu kan akan terurai. Oh, seperti ini persoalannya, oh langkah seperti ini yang bisa dilakukan. Semuanya itu melibatkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor gitu ya. Maka semuanya ini akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Ingat, di tugas itu adalah berkaitan dengan tugas perkembangan di setiap tahapan kehidupan ya. Ada juga yang bisa menyelesaikan dengan beradaptasi dengan orientasi pada ego. Kalau pada ego, kita larinya kepada mekanisme coping. Coping apa saja sih yang efektif bisa membantu dia menyelesaikan masalah? Tentunya coping-coping yang adaptif, yang sesuai ya. Ketika ada masalah ini, maka dia menggunakan mekanisme coping A misalnya. Ketika masalahnya adalah seperti ini, maka dia menggunakan mekanisme B. Nah, mekanisme seperti ini berjalan dengan sendirinya. Tubuh kita, psiko kita sudah menentukan kira-kira saya mau menggunakan mekanisme coping ini. Tanpa individunya menyadari mekanisme coping tersebut seperti apa. Tapi dia pikirkan, oh kalau saya melangkah seperti ini hasilnya akan negatif. Kalau saya seperti ini hasilnya akan positif. Nah, itu tergantung pada dia juga ya. Ketika mekanisme coping yang dia gunakan, salah satu mekanisme coping yang dia gunakan tidak efektif lagi, maka dia akan menggunakan mekanisme coping yang lainnya. Sampai mekanisme yang satu itu pun tidak berguna lagi. Ganti lagi mekanisme berikutnya ya. Bisa beberapa mekanisme sampai seluruh mekanisme itu sudah tidak efektif lagi untuk dia membantu dia dalam menyelesaikan masalah. Barulah terjadi perubahan perilaku. Karena sudah dirubah itu yang namanya kognitif, psikomotor, dan afektif dia. Tidak lagi bisa menggambarkan bahwa dia kondisinya normal, tapi sudah masuk pada kondisi yang tidak normal. Gitu ya. Kondisi fisik harus baik. Kenapa harus baik? Iya, kalau kita sakit-sakitan, kita akan tidak dapat melakukan adaptasi dengan baik. Kita harus sehat. Ya, ketika kita sehat, mampu kita untuk berjuang dalam menghadapi kehidupan ini. Kepribadiannya ini juga harus mempunyai kepribadian matang sesuai dengan
emotional question pada masing-masing orang, gitu ya. Jangan kepribadian kekanak-kanakan dia nggak bisa membantu menyelesaikan masalah. Tapi kalau dia matang, pribadinya kuat, maka dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk proses belajar juga sama. Makin banyak dia belajar, makin dia punya banyak pengalaman, maka dia akan mudah melakukan adaptasi. Dan tadi lingkungan ini sangat berpengaruh dalam mendukung individu mengatasi masalahnya. Demikian juga dengan agama, budaya, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman, cara dia berpikir, itu turut mempengaruhi apakah seseorang bisa beradaptasi dengan baik atau tidak baik. Agama tentu mengajarkan yang baik, budaya pun akan mengajarkan yang baik. Ketika dia tidak menggunakan norma-norma yang ada pada budaya dan agama, maka seringkali juga tingkah lakunya tidak adaptif. Nah, usia yang sudah semakin dewasa ini memungkinkan dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu diharapkan bisa menyelesaikan adaptasi masalah dengan baik. Dia mampu beradaptasi. Demikian juga untuk pekerjaan. Kalau pekerjaannya membuat dia tenang, membuat dia nyaman, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau pekerjaannya banyak, bertumpuk-tumpuk, tambah lagi masalah, ya bisa kita bayangkan ya bagaimana dia beradaptasi terhadap setiap stres yang datang. Kemudian untuk pengalaman, kalau semakin banyak pengalaman dia mengatasi berbagai macam stres, maka dia dengan mudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan cara berpikir dia juga harus berpikiran yang rasional dan positif. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, Ibu lanjut aja ya. Kalau ada, potong aja. Masih dengerin nggak nih? Ya, Ibu lanjut ya. Tujuan adaptasi adalah menghadapi tuntutan atau masalah secara sadar, realistik, objektif, dan rasional. Kalau kita tidak menyadari masalah kita, kalau kita kehilangan kesadaran, kan kita nggak lihat kita stresnya seperti apa. Maka kemampuan beradaptasinya juga nggak ada. Kalau kita melihat ini adalah satu masalah yang harus diselesaikan, kita realistik untuk menyelesaikannya secara adaptif. Ya, kalau kita melihat ini hal yang objektif, bukan hal yang subjektif, maka kita akan tahu bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan adaptasi terhadap persoalan kita. Dan dipikirkan secara rasional sehingga proses yang keluar sebagai jawaban dari stres tersebut dapat diatasi dengan menggunakan adaptasi yang baik, yang positif. Jangan semuanya ini tidak kita pikirkan, masalahnya tetap ada, dan kita berespon secara negatif. Karena respon secara negatif itu akan merusak diri kita. Kita harus berespon secara positif yang konstruktif, sehingga bisa membangun tubuh kita, diri kita, emosi kita, psiko kita untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan. Ya, karena stres nggak pernah berkurang, pasti aja ada. Selanjutnya, bagaimana mekanisme adaptasi? Saya kasih contoh untuk yang kebutuhan fisiologis. Kita butuh apa sih? Butuh makan misalnya. Ini Ibu udah jam segini kok belum makan ya. Di sebelah Ibu ada satu mangkok mie apa ini namanya? Soto mie belum disentuh. Nah, sekarang bagaimana nih? Kebutuhan fisiologisnya ada. Pemenuhan kebutuhan fisiologis Ibu adalah makan, lapar nih. Itu adalah stresor, Ibu lapar. Ya, kekurangan energi yang harus digantikan tadi sudah dipakai untuk mengajar pagi, kemudian ke lapangan, kemudian ke masyarakat. Gimana saya begitu? Nah, kita lakukan apa? Makan, karena itu kebutuhan yang harus segera diselesaikan. Jadi kita tahu dulu stresornya apa, adaptasinya bagaimana, gitu. Ya, yang positifnya kalau Ibu lapar ya tentunya makan, kalau Ibu haus ya tentunya minum, gitu. Nah, pada proses ini kalau di fisiologis ada mekanisme keseimbangan.
equilibrium dan homeostasis dan equilibrium. Tentu di sini pada proses penyesuaian tadi ya antara kebutuhan makanan dan kebutuhan biologis melibatkan banyak organ. Ya, ada medula oblongata, ada neuron, ada kelenjar hipofisis, ada suplai hormon, nah, macam-macam di situ yang bergerak. Karena nanti semuanya ini ada proses ke arah pencernaan. Ini kan proses makan, lapar, ke pencernaan. Bagaimana kalau prosesnya itu untuk kebutuhan fisiologis yang lain? Ya sama, hampir sama, seperti itu. Kalau untuk kebutuhan psikologis gimana? Pemenuhan kebutuhan psikologis kita. Ya masalahnya apa? Penyelesaian masalahnya seperti apa? Tadi kalau psikologis pakainya berdasarkan tugas perkembangan atau berdasarkan mekanisme coping. Selesai, ya nanti berjalan dengan sendirinya. Mekanisme adaptasinya bukan hanya ini. Terus kalau misalnya ada kebutuhan sosiologis gimana? Ya kita penuhi kebutuhan sosiologisnya. Kalau dia nggak punya teman, merasa sendirian, kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang lain dipenuhi. Dia belajar kenalan dengan orang lain. Jadi ujungnya nanti setelah belajar dia memahami orang lain, dia bisa berinteraksi dengan orang lain sehingga dia tidak lagi sendirian, tidak lagi kesepian, tapi dia punya orang lain yang bisa diajak berbicara. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kebutuhan fisiologis kah, kebutuhan psikologis kah, kebutuhan sosial kah, itu harus dipenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan tadi. Itu cara-cara kita untuk beradaptasi. Balik lagi, kita harus mengenali sumber stresnya apa, kemudian stres itu seperti apa. Baru kita tahu, ya. Nah, mekanisme coping ini adalah penyelesaian berdasarkan psike atau berdasarkan psikologis. Digunakan untuk menyelesaikan masalah, untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta berespon terhadap situasi yang dianggap mengancam kehidupan seseorang. Mekanisme coping ini ada banyak, nanti Anda dapat tugas ya mencari mekanisme coping apa saja, kasih contoh-contohnya. Nah, kalau sudah ada mekanisme coping yang seperti ini, dia akan lihat lagi mekanisme coping ini bisa menolong dia atau tidak. Karena dia harus segera menyelesaikan masalahnya. Tadi balik lagi, jangan menggunakan mekanisme coping yang maladaptif. Misalnya setiap marah, banting pintu. Itu kan mekanisme coping. Tidak berani langsung bicara sama orang yang diajak dimarahi, tapi dia melampiaskan kemarahannya ke pintu. Positif apa negatif? Negatif, karena pintu yang jadi sasaran dia. Selesai nggak masalahnya? Nggak selesai, karena orang yang dia keselinnya nggak ngerti. Nah, oleh karena itu kita harus lihat bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau marah ya asertif, harus jelaskan bahwa dia marah kepada orang yang bersangkutan sehingga bisa selesai masalahnya. Ada lagi nggak yang ganjel? Nggak ada. Bisa tenang nggak hidupnya? Bisa. Ya. Nah, mekanisme coping ini merupakan perubahan kognitif dan perilaku secara konstan dalam upaya mengatasi tuntutan atau masalah yang datangnya secara internal, eksternal, yang biasanya melelahkan. Ya, perlu mekanisme coping. Kalau tidak, aduh kita capek deh. Ya, jadi harus kita atasi dengan menggunakan mekanisme coping karena nanti dituntut ada perubahan perilaku. Kalau seorang anak minta mainan, ya dikasih guling-guling sama dia guling-guling di lantai sampai ibunya memenuhi memenuhi permintaannya. Sekali dua kali mekanisme coping seperti itu bisa menyelesaikan masalah, akhirnya terpenuhi, dia tuntutan dirinya udah bisa teratasi ya. Tapi pada kesempatan berikutnya ibunya bilang setiap kali minta sesuatu pasti dia guling-guling, diemin aja. Efektif nggak? Udah nggak efektif. Nah, dia harus cari cara yang lain. Caranya apa? Mungkin deketin ibunya. Mama baik deh, beliin ini dong, Ma. Nah, cara mekanisme coping yang lain dia pakai. Ya, nanti Anda cari itu. Model seperti itu namanya apa. Terus, kalau ternyata begitu terus,
Mamanya bilang, ih kamu nih kalau minta apa-apa pasti kamu ngerayu-rayu biar dikasih. Nggak efektif lagi, dia cari lagi mekanisme coping yang lain. Ya, karena dia mikirkan terus. Secara kognitif dia harus berpikir, oh saya harus menyelesaikan masalahnya seperti ini supaya tuntutan saya atau keinginan saya dapat terpenuhi. Itu balik lagi ya untuk mengatasi stres dia. Selanjutnya, nah kalau ada masalah, pasti masalah itu akan menyebabkan stres. Jadi stres nanti menyebabkan kecemasan. Kalau sudah cemas itu bahaya ya. Sebaiknya cemas itu segera diatasi. Bagaimana caranya kita menetralisir kecemasan itu? Bagaimana cara menetralisir? Ada banyak upaya-upayanya ya. Jangan kita mengingkari kecemasan atau meniadakan kecemasan dengan mengembangkan pola coping yang salah. Tapi kita berusaha mengatasi kecemasan itu. Nah, kecemasannya apa saja yang bisa terjadi? Kecemasan ringan. Kalau kecemasan ringan, kita masih bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari. Paling kita bawa nangis, paling kita bawa tidur atau nggak bisa tidur, paling tertawa-tawa sambil sedih, paling dia larikan ke makan sehingga tampak berat badannya naik, atau menghayal-hayal, ya, atau dia mulai nggak mau natap orang, bisa terjadi seperti itu, atau marah dia, atau dia alihkan dengan olahraga, bisa saja itu masih ringan. Dengan seperti itu dia masih bisa mengadaptasi dengan baik. Tapi kalau ternyata itu tidak menolong, dia bisa masuk ke dalam stres yang berat, sedang, berat, atau panik. Nah, di sini baru kita menggunakan orientasinya pada tugas dan pada ego. Pada tugas tadi tergantung pada tugas masa perkembangan dia. Ya, ada di tahap mana. Pada ego itu juga tergantung pada mekanisme coping efektif yang mana yang bisa dia gunakan. Nah, yang perlu kita pikirkan bahwa faktor yang mempengaruhi mekanisme coping itu sendiri ada. Ya, apa saja itu? Peran, gizi, istirahat tidur, pengalaman masa lalu, rasa aman dan nyaman, tingkat pengetahuan dia, lingkungan tempat tinggal. Nah, ini yang harus kita lihat. Ketika hal-hal ini tidak sesuai atau kurang sesuai, maka dia tidak bisa mengefektifkan mekanisme coping yang dia punya. Nggak bisa menolong dia untuk mengangkat harga dirinya, mengangkat egonya. Jadi tetap aja dia stres terus. Coba sekarang peran, kalau peran dia nggak sesuai, bisa nggak dia memanfaatkan mekanisme copingnya? Saya ini perempuan tapi gayanya laki-laki. Itu kan kerancuan peran. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Mekanisme coping apa yang bisa dia lakukan untuk menunjukkan identitas dirinya? Gizi kurang. Karena gizi kurang dia banyak ya hal yang menjadi gizi kurang. Dia tidak mampu untuk menggunakan mekanisme coping dia dengan baik. Karena untuk fisiologisnya aja dia punya hambatan. Istirahat tidur yang juga kurang. Fokus pada masalah juga akan sulit ya. Bagaimana saya membantu menyelesaikan masalah saya? Orang saya kayak tidur aja kurang, mikir ini, mikir itu, nggak selesai-selesai. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan juga jadi masalah. Kita menggunakan mekanisme coping yang salah terus mungkin. Ya, nah, karena itu kita harus belajar menggunakan mekanisme coping yang tepat. Kayak pasien-pasien gangguan jiwa, ketika kita mengkaji, dia pasti menggunakan mekanisme coping yang maladaptif. Nah, kalau sudah kita lakukan terapi-terapi keperawatan, kita akan mencoba mengubah mekanisme coping yang maladaptif itu menjadi mekanisme coping yang adaptif. Sehingga dia bisa berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, maka reaksinya akan begini. Saya melakukan begini, maka hasilnya akan begini. Nah, nanti akan belajar dia bagaimana berperilaku yang baik. Ya, kecuali kalau dia sudah rusak mekanisme copingnya sama sekali udah ngacak-ngacak, itu sulit untuk diperbaiki. Kenapa pasien-pasien gangguan jiwa relapse seringkali bolak-balik masuk rumah sakit? Ya kayak tadi, mekanisme copingnya tidak adaptif lagi, dan lingkungan tempat tinggalnya tidak mendukung dia. Tidak ada support system yang bisa mendukung dia, membantu dia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi.
Gitu ya. Nah, ini kita bahas tentang stres. Jadi bagaimana stres itu sangat besar pengaruhnya bagi individu. Kalau masalah itu bisa teratasi dengan baik, maka dia bisa aman untuk melanjutkan kehidupan dia. Tapi kalau tidak bisa diatasi dengan baik, maka persoalannya akan menumpuk menjadi lebih berat, beban hidupnya menjadi lebih berat lagi. Ya, bahkan ketika dia sudah tidak mampu lagi, coping individunya inefektif, tidak mampu lagi menyelesaikan masalah, yang terjadi adalah gangguan kejiwaan. Gitu ya. Oke, sampai di sini Ibu rasa cukup. Ada pertanyaan? Ini tugas kelompok ya. Izin masuk Ibu. Ya, silakan. Baik, sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Matilda dari kelas 2 Beners. Izin bertanya Ibu, tadi kan Ibu sudah menyebutkan kalau stres itu bisa, kalau semakin lama kan bisa jadi gangguan mental ya Ibu. Ya. Kalau misalnya sudah masuk tahap gangguan mental itu, apakah stresnya itu masih bisa disembuhkan atau tidak ya Bu? Lalu apakah untuk kehidupan selanjutnya itu bakal bisa kambuh lagi atau tidak ya Ibu? Oke, saya langsung jawab dulu ya, supaya nggak lupa. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita normal-normal aja, kita selalu bersentuhan dengan stresor atau sumber stres yang membuat kita stres. Stresor itu adalah, misalnya gini, ini sekarang hujan nih, buat saya kedinginan. Nah, hujan itu adalah stresor yang menyebabkan saya stres dan saya timbul kedinginan. Itu seperti itu. Upayanya apa? Ya saya cari selimut. Adaptasinya saya cari selimut supaya saya nggak kedinginan. Itu stresor yang fisik. Contoh stresor yang fisik. Nah, oleh karena itu setiap stresor kita harus kenali dulu apakah dia mengenai fisik kita atau mengenai psikologi kita atau mengenai sosial kita, hubungan sosial kita. Kalau sudah kita kenali seperti itu, kita segera selesaikan. Selesaikan sebelum dia menjadi tahap 6. Kecuali kalau orangnya gampang stresan, dia akan loncat langsung bisa ke tahap 5, tahap 6. Baru ada peristiwa sedikit aja dia langsung stres, masuklah dia tahap 5, tahap 6. Nggak perlu lewat tahap 1 lagi. Tadi kan ada 6 tahap, langsung 3, 4, 5 misalnya. Atau 4, 5, 6. Bisa seperti itu, tapi masih belum mengalami kecemasan yang berat. Nah, itu selesaikanlah. Ya. Dari kecemasan berat ada di tahap 5 ya, udah mulai itu. Tahap 5. Nah, sebelum sampai tahap 5 tuh selesaikan. Sehingga kita bisa tidur nyaman, makan enak gitu loh. Nggak punya beban. Ini selesai, satu masalah. Besok pasti ketemu masalah lain. Apa yang harus kita lakukan? Gitu lagi, selesaikan lagi masalahnya. Tadi bisa diselesaikan dengan tugas perkembangan kita atau dengan mekanisme coping. Nah, tugas perkembangan maksudnya, saya mesti mikirin dulu nih langkah apa nih, langkah 1, 2, 3. Kita punya alternatif langkah, beberapa langkah. Jadi kalau langkah 1 nggak berhasil, kita langkah kedua. Kalau langkah kedua nggak berhasil, 3. Nah, gitu loh. Ada alternatif pemecahan masalah yang bisa kita lakukan sehingga tidak harus bertumpuk stres kita. Kalau stres itu tidak teratasi terus, sisa persoalan yang masih ada itu kebawa terus sampai berikutnya. Nah, kalau sudah berikutnya numpuk lagi bisa menyebabkan satu kecemasan. Nggak ada yang bisa nolong orang lain, yang nolong dirinya selain dirinya sendiri gitu. Jadi dia harus nolong dirinya sendiri. Nah, terus lagi kalau misalnya tidak teratasi kecemasannya, dia masuk lagi merasa tidak berdaya, merasa putus asa, masuk kondisi depresi, masuk dalam kondisi gangguan jiwa. Itu bisa terjadi, bisa. Karena urutannya ya model seperti itu. Jadi sebelum sampai pada gangguan jiwa, seseorang tuh pasti mengalami stres-stres sebelumnya. Gitu loh. Kayak gini, gelas kosong. Kita waktu lahir seperti gelas kosong. Nanti gelas kosong itu diisi dengan persoalan-persoalan hidup kita.
Jangan sampai tuh gelas penuh dengan air persoalan. Tapi minum airnya atau selesaikan masalahnya sehingga airnya turun lagi. Nggak jadi penuh, luber. Nah, kalau satu masalah sebagai pemicu yang membuat tetesan terakhir itu luber, itulah masalah yang menjadi gangguan jiwa. Anda mungkin lihatnya, oh putus pacar sebagai pemicu terjadinya gangguan jiwa. Bukan. Itu hanya pemicu, hanya yang saat itu membangkitkan atau menyebabkan seluruh masalah di dalam gelas itu mulai keangkat semuanya ke permukaan. Ya, jadi baru kelihatan, oh dia gangguan jiwa. Tapi apa yang terjadi di dalam diri orang tersebut sebagai faktor pencetus atau predisposisi penyebab gangguan jiwa itu banyak di setiap tahap hidup dia. Gitu. Ya, tapi kalau kita mau lagi mengatasinya ya kita harus lihat di tahap ini dia mengalami trauma apa, tahap kehidupan usia segini dia mengalami trauma apa, di usia sekian dia mengalami trauma apa, itu sedikit-sedikit penyelesaiannya nggak gampang. Ya, jadi seperti itu. Tuh, apakah relapse terus bisa bolak-balik gangguan jiwa? Bisa. Bisa karena dia tadi persoalan-persoalan itu ada masih banyak yang dia simpan di alam bawah sadar dia yang tertumpuk. Gangguan jiwa itu kan kayak mekanisme gunung es ya, yang muncul hanya sedikit di pucuknya saja, di puncaknya saja, itu yang kelihatan. Tapi di bawahnya itu persoalan-persoalan kan nggak kelihatan. Emang ada, kita selalu buka diri kita, saya punya persoalan ini loh, cerita sama teman. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu perlu sistem pendukung yang betul-betul kuat untuk bisa membantu seseorang keluar dari permasalahannya, keluar dari stresnya, keluar dari kecemasannya. Gitu, yang mengingatkan dia bahwa ada perubahan perilaku. Misalnya dia cemas, udah gitu dia senyum-senyum sendiri, ada perubahan perilaku loh. Kalau cemas kok dia bisa tiba-tiba nangis terus-terus atau ketawa-ketawa gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa dia ada manik depresif. Ya, berarti ada perubahan perilaku. Bisa relapse, bisa berulang-ulang seperti itu. Nah, yang harus kita kontrol khususnya pada pasien-pasien gangguan jiwa, bagaimana dia harus berpikir, merubah pola pikirnya. Bagaimana dia harus bertindak ya yang baik, tentunya yang adaptif. Kemudian bagaimana dia harus bersikap. 3 hal ini, kognitif, psikomotor, dan sikapnya dia harus rubah. Ke arah mana? Ke arah yang positif. Kalau kemarin-kemarin dia punya mekanisme coping yang negatif, dia belajar bagaimana menangani masalah dengan mekanisme coping yang sesuai, yang positif. Gitu. Ya. Nanti kalau dikaitkan dengan gangguan jiwa lain lagi tuh, ada faktor yang lain, misalnya tadi seperti gelas itu di bawah, di dalam gelas itu bukan hanya persoalan dia pribadi ya, tapi kah juga rekaman dari keluarganya yang pernah mengalami gangguan jiwa itu punya nilai tambah lagi bahwa dia punya keturunan gangguan jiwa. Gitu, memperberat kondisi ya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Ada, sudah 14.30 nih. Kalau nggak ada Ibu rasa cukup ya. Tugasnya udah dicatat belum? Atau sebentar Ibu kirim nih ke itunya? Iya Ibu sudah. Udah SS-nya belum? Iya, sekarang screenshot ya Bu. Dimulai dari kelas A dulu. Oke.